Halo, saya Raul Gadi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Hari ini kita akan merenungi dari Injil Matius 17 ayat 10 sampai dengan 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Yesus menjawab, memang Elia akan datang dan memuliakan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Teman-teman, kedekatan Nabi Elia dengan Allah itu membuat dia rupa-rupanya dapat melakukan tanda-tanda yang ajaib. Sayangnya nih, upaya Elia untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya dan untuk memulihkan segala kedurhakaan manusia terhadap Allah tidak ditanggapi oleh orang pada zamannya. Dan ini yang juga menjadi pengalaman-pengalaman hidup harian sekarang ini. Begitu pula juga dengan Yesus yang sudah datang mewartakan kerajaan Allah dan memulihkan segala sesuatu, tetapi ditolak oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pengalaman real, pengalaman konkret, pengalaman yang juga mungkin bisa dirasakan oleh para pejuang-pejuang kebaikan yang gagah berani untuk mewartakan sesuatu yang baik, tapi seringkali mengalami hal-hal yang penolakan atau bahkan juga hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya, bahkan membawa pengalaman duka gitu ya. Nah, ini sebetulnya mau menandakan bahwa seringkali situasi tegar hati itu adalah situasi di mana manusia-manusia bahwa pengalaman ketegaran hati itu masuk dalam ruang hati manusia. Sehingga pada akhirnya gampang dikuasai oleh kejahatan dan tidak mau menerima yang namanya kebaikan. Dalam konteksnya adalah kehadiran Allah yang mau merubah hidupnya. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang real dalam kehidupan kita bahwa ada banyak situasi baik diri kita, baik juga orang lain yang sebetulnya mengalami fase yang sama dengan ini. Maka ada sebuah kata yang mengatakan bahwa sacra crux sit mihi lux, yang artinya salib suci menjadi cahaya hidupku. Nah, orang punya pedoman yang jelas, punya sesuatu yang real gitu ya. Dan ini salah satu kalimat pada salib Benediktus yang sebetulnya mengingatkan kita akan bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini. Dan teman-teman, seperti Yesus, Elia, dan juga Yohanes Pembaptis, sebetulnya hari ini kita diajak untuk membawa semangat perubahan dengan berani mencintai salib. Ini penting, dengan berani untuk mencintai salib. Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka sendiri. Demikian pula anak manusia akan menderita oleh mereka. Maka tawaran hari ini sebetulnya ada 3 perubahan dasarnya. Bagaimana kita bisa menjadi Bisa menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan salib suci menjadi cahaya kehidupan kita. 3 perubahan dasar yang harus diusahakan. Yang pertama, perubahan dasar adalah cahi kita. Cahi itu adalah cara hidup kita. Ia mengajak kita untuk mengubah cara pandang dan membuka hati bahwa hidup dan iman identik dengan salib. Ada tanda salib, ada jalan salib, ada kayu salib, ada perang salib, dan lain-lain. Karena sebenarnya salib itu punya arti yang indah. SALIB, saat aku lemah, ingatlah Bapa. Jelasnya, Allah kita adalah Allah Bapa yang turun tangan
bukan yang angkat tangan atau cuci tangan. Jadi kita diajak berani untuk mencintai salib dalam hidup harian kita, sama seperti Yesus pun juga menggenggam salib dalam kehidupannya. Itu perubahan yang pertama, cahi cara hidup. Perubahan yang kedua dasarnya adalah capi. Capi itu cara pikir. Kita diajak untuk terus membuka akal budi, sehingga bisa menemukan kehendak dan indahnya Tuhan dalam pergulatan harian kita. Maka kalau kita mendengar kata Elia, Nabi Elia, E-L-I-A, kita bisa menyingkat dalam otak-atik katanya adalah engkau lihat indahnya Allah. Elia, engkau lihat indahnya Allah. Itu yang kedua, perubahannya, capi, cara pikir. Yang ketiga adalah catin, cara tindak. Nah, seperti Yesus dan ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang membuka diri dan mau turun dari Gunung Tabor, kita juga diajak sebetulnya untuk membuka diri dengan turun gunung. Terlibat tanpa terlipat. Ikut tapi tidak hanyut. Dan selalu berani mewartakan kasih dan kebenaran dengan segala konsekuensi praktisnya. Karena jelaslah bahwa kita memang ada di tengah dunia, tapi kita itu bukan milik dunia. Dan ini pengalaman yang sebetulnya mau mengajak kita untuk merefleksikan hidup lebih jauh lagi. Hari ini diungkapkan lagi tentang bagaimana cara atau situasi yang tidak mudah bagi Yesus dalam zamannya, gitu ya, Elia pada zamannya mengatakan kebaikan tetapi tidak digubris dengan baik, bahkan diperlakukan, nah ini penting, diperlakukan sesuai dengan kehendak mereka. Ini menarik nih, memperlakukan sesuai dengan kehendak mereka. Kalau baik, puji Tuhan. Nah, problemnya adalah seringkali kita diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang seperti itu atau dalam kelompok-kelompok yang seperti itu. Maka kita diajak menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai pedoman tentang salib suci. Maka kita harus berjuang juga, teman-teman terkasih, untuk tadi 3 perubahan dasar supaya terus-menerus menjadi seorang yang bercahaya. Cahi cara hidup kita, juga capi cara pikir kita, dan juga catin cara tindak kita. Ini yang terus-menerus mau diupayakan dalam perjuangkan dalam hidup ini. Maka mari kita berjuang bersama, saling mendoakan. Semoga kekuatan-kekuatan kita yang terus-menerus yang berasal dari Allah juga kita bisa temukan dalam konteks lingkungan, kelompok-kelompok kita yang selalu mengajak kita untuk mengalami perubahan atau mengupgrade diri lebih baik lagi dari hari ke hari. Kita mohon berkat dari Tuhan untuk semua hal yang mau kita upayakan hari ini. Semoga menjadi langkah yang baik untuk kita sampai satu hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah memberkati kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketemu lagi dan cerita Bogan yang berikutnya juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi, dadah.